Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar rekan semua? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya, Iman Hari Susanto, trainer dari PT Biologics Indonesia. Sedikit tentang saya, pengalaman saya di bidang IT selama 15 tahun menjadi praktisi dan pengajar IT di bidang networking, sistem operasi, security, cloud, dan tata kelola IT. Oke, di training kali ini dan berikutnya, kita akan belajar banyak tentang dasar-dasar sistem Internet of Things. Jadi Internet of Things ini adalah sebuah sistem atau sebuah teknologi yang kita akan temukan di banyak industri saat ini. Ya, jadi IoT adalah sebuah teknologi terbaru yang digunakan oleh banyak jutaan orang di seluruh dunia. Jadi beberapa perusahaan sudah banyak berinvestasi dari sisi waktu, energi, dan tempat maupun uang untuk mempelajari dan menerapkan IoT agar bisa menjadi bagian dari revolusi teknologi. Sejak banyak perangkat atau alat menggunakan sensor, akan ada banyak data yang didapatkan dari alat atau sensor tersebut. Data-data tersebut bisa dianalisa untuk mendapatkan informasi, keadaan, kondisi, dan behavior dari sebuah perangkat, dari sebuah sistem, atau dari sebuah alat. Bahkan kita bisa mengirim perintah pada alat tersebut untuk kemudian merubah kondisi status dari alat tersebut ke kondisi semula. Sangat menarik. Di sini kita akan banyak belajar tentang arsitektur, tentang desain, ya, lalu perspektif IoT dari sisi enterprise. Ya, jadi kita tidak akan terlalu banyak membahas coding dan menerapkan sensor pada perangkat seperti Arduino atau Raspberry, tapi di sini kita akan belajar dan memahami IoT pada skala enterprise, di mana akan ada banyak hal baru dan mungkin akan sangat berbeda dengan DIY project. Ya, DIY project itu ya, contohnya tadi kita belajar tentang Raspberry, tentang Arduino, dan semacamnya. Jadi pada skala enterprise ini, kita akan mempelajari IoT untuk dapat menyelesaikan banyak masalah dan menjadi solusi untuk beberapa kebutuhan industri. Dan kita akan memulai dengan dasar atau fundamental knowledge dari IoT sebelum kita mulai melakukan implementasi dan development. Jadi fundamental ini sangat penting. Kita harus bisa mengenal dan memahami semua detail teknologi dari sistem ini. Kita harus bisa melihat IoT dengan sudut pandang yang luas dan komprehensif. Di sini kita akan berdiskusi elemen-elemen esensial dari IoT. Ya, kita akan berdiskusi tentang macam-macam perbedaan data flow yang melewati beberapa komponen dalam platform IoT dan servisnya, dan berbagai teknologi yang membuat platform dan komponen IoT tersebut berjalan. Kita juga akan melihat berbagai macam studi kasus dan demonstrasi nyata dari bagaimana arsitektur IoT ini menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, di akhir kursus ini akan berada pada acuan, ya. Kita bisa mengenal banyak arsitektur end-to-end dari semua teknologi IoT yang digunakan, mengcover berbagai macam teknologi IoT, layer-layer IoT dari mulai desain dan implementasinya. Jadi selamat datang di dalam kursus ini, di dalam training ini kita akan belajar mempelajari IoT landscape-nya secara keseluruhan. Oke, di sini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di bab pertama, kita akan belajar tentang IoT. Jadi pengenalan IoT, pentingnya IoT, apakah itu IoT, dan kenapa kita membutuhkan IoT. Nah, rekan semua bisa melihat ilustrasi gambar yang ditampilkan. Jadi Internet of Things ini mengumpulkan banyak beberapa perangkat-perangkat yang terhubung lewat internet. Mereka bisa saling berkomunikasi dan pintar, bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh alat itu, atau apa yang didapatkan data dari alat itu, dan bagaimana informasi yang didapatkan atau dikelola setelah data-data itu didapatkan menggunakan beberapa mekanisme analitik. Jadi kita akan belajar tentang IoT, lalu juga di sini kita akan belajar pentingnya IoT, IoT itu seperti apa, lalu berbagai macam masalah yang bisa diselesaikan dengan IoT. Di bab 2 kita akan mempelajari konsep inti dari IoT. Di sini kita akan melihat bagaimana transmisi data yang ada di dalam enterprise arsitektur sistem IoT, bagaimana IoT ini mengirimkan data-data apa saja yang dikirimkan, lalu setelah data itu diterima oleh IoT platform atau IoT backend, bagaimana nanti IoT backend itu mengolah data dan mengirimkan data kembali ke perangkat IoT, fungsi dan tujuannya untuk apa. Lalu sensor, kita akan belajar beberapa konsep mengenai sensor-sensor yang umum digunakan di industri. Lalu kita akan belajar tentang event. Ya, jadi ada beberapa platform-platform atau beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk mengelola event ini.
Lalu di sini kita akan belajar tentang alarm, bagaimana perangkat itu nanti menciptakan sebuah alarm, bagaimana alarm itu nanti dikelola, di-trigger, lalu di-manage sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Lalu kita akan belajar apa itu device health, bagaimana protokol-protokol yang digunakan, komunikasinya seperti apa. Di sini juga kita akan belajar bagaimana data itu kembali dari platform atau back-end IoT kembali ke perangkat. Lalu di sini kita akan tahu bahwa tujuannya itu semua adalah untuk beberapa kepentingan, baik itu bisnis maupun kepentingan untuk mengoptimalkan sebuah sistem dari sebuah enterprise. Ya, apakah itu nanti efisiensi operasional, monitor dan kontrol dari sistem, efisiensi dan optimasi biaya, kebutuhan pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Lalu kita akan belajar apa itu building block dari IoT, ya, primary building block. Jadi kita lihat ada beberapa device, ada beberapa IoT platform, ada beberapa eksternal atau enterprise system yang digunakan. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang teknologi-teknologi yang mendevelop atau menjadi komponen dari sebuah enterprise IoT system. Lalu kita akan belajar juga ada beberapa poin atau hal yang terkait dengan teknologi tersebut, dari mulai embedded system, lalu protokol komunikasinya, bagaimana protokol komunikasinya itu berjalan, apa saja konsep dari IoT di cloud system, bagaimana mekanisme analitiknya, bagaimana mekanisme integrasinya, lalu mobility dan UI UX yang tentunya akan melengkapi teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem IoT. Lalu kita akan belajar studi kasus, beberapa studi kasus ya, bagaimana IoT ini memberikan solusi pada industri-industri yang ada digunakan oleh sebuah perusahaan atau seseorang untuk tentunya nanti meringankan, memudahkan dalam pengambilan keputusan atau mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang sebuah data-data tertentu atau sistem tertentu misalnya seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang apa itu API, ya, lalu tadi studi kasus yang lain. Di bab ketiga kita akan belajar desain dan arsitektur. Ya, desain dan arsitektur ini terkait dengan IoT data lifecycle, reference arsitekturnya, lalu analytic visualization dan integration-nya, lalu manajemen perangkat. Nah, ini kita bisa lihat di sini IoT data flow-nya, nanti kita akan pelajari layer by layer, fase by fase, yang kita bisa lihat di sini siklusnya akan seperti apa ketika IoT ini berjalan dalam sebuah sistem. Nah, kita juga akan belajar tentang reference IoT arsitekturnya, komponen-komponen detail dari setiap layer yang ada, lalu juga di sini kita akan belajar tentang apa itu analitik, visualisasi, dan integrasi. Lalu di sini kita akan belajar juga bagaimana kita mengelola perangkat pada device management, bagaimana perangkat-perangkat itu dikelola oleh sistem, oleh pengguna, dan melengkapi fungsi-fungsi dari sistem IoT yang digunakan. Oke, jadi itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada sesi training, memahami, belajar menggunakan, memahami, mengelola perangkat-perangkat atau komponen-komponen, ya, arsitekturnya seperti apa, desainnya seperti apa di dalam teknologi IoT. Oke, terima kasih rekan-rekan semua sudah memilih training dari PT Biologis Indonesia. Mudah-mudahan setelah training bisa dimanfaatkan, bisa menjadi insight, bisa menjadi referensi rekan semua untuk mengelola atau mendevelop sebuah sistem IoT yang cukup membantu pekerjaan kita saat ini. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.